Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dipertemukan kembali di Basecamp Bandung ya. Setelah minggu kemarin juga kita ada pertemuan dan insya Allah kita konsisten ya. Setiap hari Sabtu untuk sharing mitra-mitra yang ada di area Bandung. Tentunya hadir nggak hadirnya mitra kita, yang paling penting teman-teman semua bawa handphone. Karena sekarang udah zamannya digital. Jadi pertemuan offline itu akan kalah sama orang-orang yang sedikit tapi masif di online. Jadi gimana pun caranya, nanti teman-teman semua, terutama para mentornya, kita contohin dulu ya gimana sih caranya kita aktif berpromosi di media sosial. Karena 10 orang yang jago main media sosial akan bisa ngalahin ribuan orang yang gak pernah main media sosial, teman-teman. Benar, pertumbuhan percepatan bisnis itu sekarang itu adanya di media sosial dan kuncinya tuh di viral. Ya di viral, teman-teman jago bikin training, jago bikin seminar, menghadirkan ribuan orang, tapi nggak bisa bikin viral, beneran akan kalah sama satu orang yang selalu bikin konten tapi viral. Ya zaman sekarang ini sebenarnya udah banyak bantuan buat kita semua ya bisa menjalankan bisnis network marketing ya. Apalagi kalau udah punya handphone, punya laptop, nah insya Allah nanti kita akan sharing di sini cara cepet viral, cara bisa punya komisi ya, bukan cuma reward ya. Dari kemarin kan kita ngejar reward mulu nih di periode sebelumnya 2024 kita fokusnya 2024 ke belakang kita fokusnya ke reward. Akhirnya apa? Akhirnya penghasilan kita nggak sebanding dengan aset yang kita punya. Kita punya rumah, kita punya mobil banyak, tapi penghasilan akhirnya bisa kurang. Kenapa? Karena kurangnya komisi. Nah, nanti kita ciptakan mitra-mitra yang punya komisi setiap hari. Ya, itu pun kalau lagi minim-minim, paling gedenya bisa puluhan juta per bulannya. Andai setiap mitra punya komisi, pasti setiap mitra itu punya reward, punya aset. Nah, di bisnis sebelumnya, di era sebelumnya, banyak mitra-mitra punya reward, nggak punya komisi, banyak nggak? Banyak. Ada yang dapat reward, poinnya limpahan, kirinya sebelah. Komisinya ada nggak? Nggak ada. Nunggu bonus pasangan. Ketika jaringannya mati, mati semua. Akhirnya apa? Rewardnya dijual. Karena fokusnya ke reward. Coba kalau fokusnya ke omset harian. Ya, omset harian yang konsisten walaupun udah dapat rumah, udah dapat nanti uang 1,5 miliar. Nah, itu kan konsep yang kadang dilupakan oleh mitra-mitra gitu. Konsep jualan, konsep dagang ya. Rasulullah itu sama para sahabat hobinya dagang, teman-teman semua, dan nggak malu untuk dagang. Kadang kita semakin kaya semakin malu dagang, Pak. Nah, di konsep bisnis network marketing Brilian kita akan rubah konsepnya, terutama bagi para mentornya dulu nih. Gimana caranya kita punya penghasilan rutin setiap hari? Ya, punya penghasilan rutin setiap hari. Jadi di awal jangan dulu mikirin mitra, kadang mikirin diri sendiri dulu. Kalau kita udah punya penghasilan setiap hari, kita bakal mikirin orang lain lama-lama. Tapi kalau kita udah mikirin mitra, kitanya juga masih kismin, ya. Nah, ini yang salah. Ya gimana caranya kitanya punya penghasilan setiap hari, terus istri kita tercukupi, orang tua kita bahagia, nah langsung pasti orang lain itu bakal kita bahagiakan. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bergabung di Sahara, nanti akan saya kenalin nih. Jadi buat teman-teman yang sering hadir di Bandung, nanti akan saya kenalin semua akun TikTok teman-teman semua di channel TikTok saya. Jadi kita rutin konten bareng saya, tapi nanti teman-teman yang akan tampil di media sosial saya gitu ya. Nah, untuk penguatan network marketing di era 2025 ini pasti beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saingan kita sekarang bukan network marketing lain menurut saya. Saingan kita tuh adalah bisnis-bisnis yang emang cepat menghasilkan penghasilan instan gitu. Kayak apa coba? Ada nggak bisnis sekarang yang cepat punya penghasilan instan? Ada? Apa? Affiliate, apa lagi? Judol, trading, cepet kan itu kan, penghasilan instannya cepet gitu kan. Waalaikumsalam, masukkan. Di era 2025 dengan maraknya media sosial ya, di mana-mana digitalisasi, jadi informasi bisnis itu gampang tersebar gitu. Affiliate kah, terus judol kah, apalagi banyak kan, terus bisnis. Ya intinya sih kebanyakan sih affiliate, baik itu produk maupun jasa. Network marketing sendiri karena orang-orangnya telat nih masuk ke media sosial, akhirnya banyak mulai orang-orang pada nggak tahu.
atau underestimate karena masih pakai gaya lama gitu, gaya-gaya kolonial. Walaupun dibawa ke media sosial tetap gaya-gaya kolonial. Nah, Sahara harusnya menjadi prioritas, harus menjadi komunitas yang pertama bisa ngebangun ekosistem baru supaya bisnis ini digemari oleh anak muda. Dengan cara tadi fokusnya di mana, di media sosial, di TikTok, dengan nanti mungkin ada Sahara Project, konten-konten video film pendek, ada juga Facebook ADS dengan website-website yang menarik. Nah, nanti kita akan arahkan ke sana materinya. Terus yang paling penting ya dalam menjalankan bisnis ya, mindset kita dalam membangun network marketing ini harus bisa long term gitu. Jangan sesekali cuman sekedar jangka pendek doang nih. Saya daftar PTB, saya jalanin Sahara supaya saya bisa kebeli mobil, itu jangka pendek doang ya. Teman-teman, pola pikirnya harus pola pikir jangka panjang nih. Gimana caranya saya bisa kebangun rumah, bisa umroh haji, dan bisa menghajikan orang lain gitu. Nah, mindset ini harus dipikirin karena pengalaman saya pribadi, banyak mitra daftar pas kita prospek, kamu di sini 1 bulan bisa dapat mobil, banyak nggak? Zaman-zaman dulu kan kita prospek kayak gitu kan, 3 bulan bisa dapat mobil, 1 tahun bisa dapat rumah. Nah, setelah dapat mobil ngilang orangnya. Setelah dapat rumah kendor, nggak pernah kerja lagi. Ini banyak terjadi ya di bisnis network marketing. Karena kenapa? Karena fokusnya ke jangka pendek. Gimana caranya mitra itu kerja semangat gitu ya, cuman kerja semangat doang tapi nggak diarahkan untuk jangka panjangnya ya. Jadi beda ini antara karyawan sama pengusaha. Kalau karyawan itu kan semangat kerja hanya untuk gaji akhir bulan, bener nggak? Coba kalau karyawan nggak dikasih tahu ada gaji akhir bulan, mau semangat kerja nggak? Nggak mau gitu, karena dia tahu nanti itu akhir bulan dapat gaji, makanya dia semangat kerja. Apalagi minggu-minggu terakhir tuh semangat kerjanya. Sama, kadang kita memprospek calon mitra di komunitas Sahara, di reseller, di program reseller, di network marketing, itu ngeprospeknya tuh pengennya instan. Kamu bisa kebeli mobil, kamu bisa kebangun rumah. Bener sih itu di awal-awal nggak apa-apa, tapi kita harus edukasi terus. Untuk jangka panjangnya apa? Kalau pengusaha itu nggak pernah jangka pendek itu mikirnya. Gimana caranya kebeli mobil? Enggak. Gimana caranya kebeli? Enggak. Gimana caranya kita itu bikin nanti ya konsep supaya mitra-mitra paham kalau kita tuh lagi berbisnis supaya kita punya financial freedom, supaya kita punya kebebasan finansial, punya penghasilan yang emang bisa mengcover 7 turunan. Oh, ini yang luar biasa nih. Kadang punya mobil, punya rumah, bisa tetap bahagia nggak? Belum tentu, Pak. Orang yang punya mobil, punya rumah bisa tetap miskin nggak? Bisa. Punya mobil, punya rumah, tapi penghasilannya kecil, miskin itu. Kita nggak bisa bayar pajak mobil, akhirnya nggak bisa bayar PBB rumah. Banyak terjadi kan? Nah, di Sahara kita akan rubah konsepnya untuk long term. Gimana caranya teman-teman semua ini punya pikiran jangka panjang dulu. Gimana caranya nanti kita punya kebebasan finansial. Kebebasan finansial tuh kita bisa punya dana pendidikan buat anak-anak. Ya, kita punya dana pensiun. Dana pensiun tuh misalnya kebutuhan kita sehari-hari 40 juta kali 10, Pak. Berarti berapa? 400 juta. Nah, penghasilan kita minimal segitu. Itu kita punya dana pensiun, untuk punya dana 1, 2 tahun, 3 tahun ada masalah keuangan, misalnya tahu-tahu ada perang nih, karena udah punya penghasilan 10 kali, insya Allah 1-2 tahun kita nggak akan langsung bangkrut. Nah, ini nih harus dipikirin nih sama para mentor. Kita bedah nanti marketing plan-nya, gimana caranya bisa punya sebulan itu 40 juta kali 10. Makanya saya ke istri saya kemarin tuh ngomong, coba Mi, kebutuhan kita sebulan hitung berapa? Nggak pernah kan teman-teman ngomongin masalah kayak gini sama keluarga, saya yakin nggak pernah. Ya, terutama di marketing sebelumnya, di era sebelumnya kita nggak pernah. Coba nanti ketika memulai bisnis ini, kita udah rombak nih. Jadi start awal itu ngomong sama istri dulu, bukan ngomongin ribet. Saya udah ngitung-ngitung kemarin. Misal biaya pendidikan anak 1 bulan berapa? Hitung, Pak. Ini orang Indonesia tuh jarang ngomongin finansial, beneran. Malu ngomongin finansial, nggak punya duit pun malu, kok ngomong ke istri malu, ke anak-anak malu, iya terus. Akhirnya apa? Ya terjebak nantinya. Dalam pikiran kita tuh kepala rumah tangga tuh kayaknya paling capek gitu, paling butek. Harusnya diajak ngomong, jangan sampai nanti orang tua kita minta duit, kitanya nggak punya uang. Mulai itu dipikirin. Nah, pendidikan anak mulai. Kalau bisa nanti dirata-ratain 1 tahun. Kenapa? Kan anak kan tiap bulan naik pendidikannya. Anak naik SMP, SMA naik. Coba dana minimal sebulan, nanti dana jangka panjangnya berapa? Lalu dikali, Pak. Dikali untuk dana darurat. Dana darurat itu gimana? Tahu takutnya nanti suatu saat ada bencana, misalnya ada angin ribut di sini, kita nggak bisa kerja.
Coba kalau nggak ada dana darurat, kita bakal miskin langsung, Pak. Nah, kita udah sebulan 20 juta misalnya nih ya. Ya, Pak Budi sebulan 20 juta ini kewajibannya, kali Pak 10, berarti berapa? 200 juta. Nah, gimana caranya ke depan kita punya penghasilan 200 juta. Nah, itu jangka Pak 1 2 3 tahun nggak ada kerjaanmu, kita tetap aman, Pak. Seminimal-minimalnya kali 5. Kalau bagus kali 10. Nah, berarti kerja kita nanti ke arah bukan cuma nyari mobil, nyari rumah di Sahara itu. Gimana caranya punya penghasilan minimal 100-200 juta. Makanya nanti Sahara bukan cuma bisnis network marketing akhirnya. Bisa jadi nanti kita akhirnya main bisnis yang lain. Dalam artian, bisnis utamanya tetap bisnis network marketing. Nanti kita kapan ke materi selanjutnya nih. Jadi gimana pun caranya, mitra Sahara nanti punya penghasilan tuh rata-rata 100 jutaan. Dari network marketing maupun nanti dari ekosistem keluarga kita nih. Jadi kita tuh di bisnis komunitas tuh bisa punya ekosistem bisnis. Ya, bisa ekosistem bisnis. Misalnya nanti Kang Rijal produksi kaos polo kayak gini nih. Kita belinya ke Kang Rijal. Kang Rijal punya penghasilan nanti. Ya, Kang Acep misalnya jualan beras. Nanti saya semua tim Sahara belinya ke Kang Acep nanti. Punya penghasilan nanti Kang Acep gitu. Jadi bikin ekosistem bisnis, gimana pun caranya mitra Sahara punya penghasilan minimal tadi 100 juta, 200 juta sebulan. Bahkan orang-orang pinter sekarang udah ngomongin 1 miliar, 1 triliun, ya miliaran sampai triliunan per bulannya. Nah, kita masih ngomongin mobil dan rumah. Sementara mobil dan rumah itu bukan aset itu tuh. Bisa jadi liabilitas, bisa jadi beban buat kita kalau nggak ada duitnya ya. Makanya nanti mitra-mitra Sahara udah mikir mindset jangka panjang ya. Bukan cuman jangka pendek untuk ngejar mobil, ngejar rumah, tapi pendidikan kita nanti dibantu di Sahara Academy, gimana caranya mikirin masa depan keluarga kita. Minimal anak-anak kita sampai kuliah dan kitanya udah haji, enak nggak? Ya, kitanya udah haji, anak-anak kita udah tercover, Pak. Jadi pas saya dapat reward kemarin, istri saya, Mi, tolong bayarin semua sekolah anak sampai 1 tahun ke depan. Saya udah kayak gitu. Jadi dana-dana wajib itu kita harus bayarin dulu Pak semuanya. Dana pendidikan anak, saya dana internet aja udah saya bayarin 1 tahun ke depan. Pendidikan anak, jadi kita bebas nanti mikirin hasilnya. Kalau kita fokus nanti ke omset harian, penghasilan harian, itu aset ngikutin. Pasti. Tapi kalau kita ngejar aset, bisa jadi omsetnya nggak ada. Kita ngehalalin gimana pun caranya, dapat poin, dapat motor, dapat mobil, dapat rumah. Kita nggak mikirin, oh iya ya, uang operasional saya kok ternyata nggak ada ya. Jadi ini kita harus punya mindset, ya, mindset seorang pengusaha, bedain sama seorang karyawan yang hanya semangat kerja, hanya untuk dapat gaji gitu. Membangun pola pikir jangka panjang nih ya. Terus, nah, untuk bisa kayak gitu gimana? Harus punya alasan kuat dulu teman-teman semua. Kadang, nih kalau udah pertemuan kayak gini semangat, nanti seminggu lagi ngilang lagi. Jadi banyak loh, jangankan mitra loh, leader aja ketika awal-awal bisnis ini banyak yang semangat. Wah, mitra yang asalnya kaya pun banyak. Tapi setelah 1, 2, 3 bulan ngilang. Kenapa? Karena nggak punya alasan yang kuat, bagi dirinya sendiri nggak bisa. Akhirnya apa ya kayak kerupuk gitu. Kayak menggoda di awal tapi kalau lama-lama aja dibiarin. Ya, udah langsung melempem, ciut-ciut gitu. Ya, jadi kita harus latih nih. Kita harus sampai detik ini termasuk para mentor, para leader, temukan alasan yang kuat kenapa kita harus punya kebebasan keuangan gitu. Kenapa kita harus punya financial freedom gitu. Kalau saya udah punya alasan kuat, Pak, ternyata miskin itu nggak enak. Miskin itu bukan berarti kita nggak punya duit, Pak. Bukan berarti kita nggak punya rumah, nggak punya mobil. Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu termasuk miskin loh. Ketika anak pengen biaya bukan studi banding, apa biasanya ke luar kota tuh, studi tour, kita nggak punya duit, itu miskin Pak termasuknya. Nanti dulu ya, jangan dulu ikutan karena kita butuh bayarin, itu termasuk miskin itu. Ketika kita nggak bisa bayar pajak mobil kita nih, karena untuk pendidikannya itu termasuk miskin. Nah, itu salah satu alasan kuat saya kenapa semangat makin besar walaupun saya udah punya rumah, punya mobil gitu. Jadi jangan sampai nih kita nggak punya dana-dana penting kayak gitu nih. Pernyataan yang kuat dan lemot. Ya, jangan sampai kita nggak punya dana-dana penting kayak gitu. Nah, alasan kuat ini harus datangnya dari diri sendiri. Beneran nggak bisa itu. Nggak bisa datang dari orang lain. Ya, kalau misalnya alasan kuatnya cuma dari saya doang, teman-teman nanti sebulan 2 bulan pasti ngilang lagi. Ya, alasan yang kuat temukan nih dari diri sendiri teman-teman. Makanya kenapa di bisnis ini biasanya yang cepat sukses itu orang-orang yang susah. Orang-orang yang susah karena dia menemukan alasan saya harus berhasil tuh, saya nggak mau susah gitu. Saya nggak mau nih ngontrak seumur hidup. Saya nggak mau dihina orang. Itu biasa cepet di bisnis ini dibanding orang yang udah mapan.
Ini saya temuin sendiri dari 2019 saya ngerjain bisnis ini. Ya, orang yang mapan secara finansial dalam artian kaya enggak nih, tapi dia udah punya gaji cukup gitu. Padahal dia nggak tahu nanti tuanya kayak gimana. Dia tuh ngerasa ya udahlah nggak semangat gitu. Tapi orang-orang yang sekarang lagi punya terlilit hutang 500 juta, rumah masih ngontrak, dia akan semangat ngerjain di sini. Asal dia ketemu alasan kuatnya. Nah, saya termasuk orang-orang yang udah ketemu alasan kuat dari semenjak saya daftar. Bayangin saya lulusan kuliah, tapi nggak punya rumah. Saya jadi karyawan, orang tua saya ngabisin ratusan juta untuk kuliah, tapi penghasilan cuma 3 jutaan. Bagi saya itu memalukan gitu. Makanya saya harus keluar dari zona itu gitu. Nah, termasuk di network marketing era berlian, teman-teman harus mikirin nih alasan kuat kenapa saya harus ada di berlian. Pengalaman teman-teman di marketing plan sebelumnya apa gitu. Coba cek nomor rekening teman-teman. Memungkinkan nggak kita untuk hidup 3, 2, 10 bulan ke depan? Cek coba, ketika anak kita butuh uang, istri kita butuh skincare, pengen ke salon, bisa nggak kita? Nah, itu jadi alasan kita loh, malu loh. Saya kadang mikir kalau misalnya nanti anak kita nyari orang tua lain gimana? Kan jangan sampai kan. Nah, alasan kuat itu benar-benar harus yang bisa menampa diri sendiri gitu. Jangan sampai nanti istri kita malah tergoda sama artis-artis yang ada. Sekarang udah zaman media sosial loh. Anak kita lebih seneng buka TikTok dibanding ngobrol sama orang tuanya. Jangan-jangan kayak gitu. Jangan-jangan kita sibuk kerja ngejar mobil, ngejar luxury, tapi lupa sama anak kita. Tahu-tahu anak kita lebih suka sama orang tua yang ada di media sosial. Media sosial itu kan memperlihatkan angan-angan yang luas ya. Coba lihat di YouTube. Yang ditampilkan apa? Jalan-jalan terus sama, bener nggak, sama isi sama anak-anaknya, luar negeri kemana. Jangan sampai nanti anak-anak kita ekspektasinya gede terhadap orang tua orang lain. Kok ke kita bapak saya sibuk mulu ya? Bapak saya kok ngejar-ngejar Pajero mulu ya? Ngejar-ngejar rumah-rumah mulu, tapi kok nggak dapet-dapet gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Akhirnya apa sama kita? Jadi nggak deket. Nanti anak kita pengen berhayalnya ke orang tua orang lain. Yang lebih parah nanti kalau istri kita. Kan lihat vlog-vlognya Nagita Slavina kemana, ke salon, artis-artis kan gitu kan, hobinya kan. Sekarang beda sama zaman dulu teman-teman ya. Zaman dulu kan belum ada TikTok, belum ada YouTube gitu. Nggak ada keinginan dari keluarga kita yang aneh-aneh tuh. Sekarang mah banyak. Jangan sampai tahu-tahu istri kita, kok Abi kayak gini sih, kalah nih sama suaminya si Anu. Ini kita mulai dibanding-bandingkan gitu. Fokus ke penghasilan, nanti aset insya Allah pasti dapat. Ya, fokus penghasilan, insya Allah nanti aset, motor, mobil, dan rumah pasti dapat. Makanya basic pondasi kita adalah gimana caranya setiap mitra bisa berpromosi, bisa closing, ujung-ujungnya wajib diduplikasi di Sahara Academy. Kadang kan kita mah cuma closing 2, duplikasi, udah aja jadi bos. Lihat mitra kita, siapa yang nggak closing, marahin gitu kan. Tapi kitanya nggak pernah closing lagi, bisa jadi closing dia 3 bulan yang lalu, beda ekosistemnya sama bulan sekarang. Bulan sekarang udah, zamannya udah beda. Sama tahun yang lalu kan. Dulu mah cuma ngajak-ngajak orang doang gampang. Sekarang udah banyak saingan kita gitu. Kita nggak bisa nyuruh anak muda sekarang bisa closing mudah dibanding dulu gitu. 2025 ya. Sekali lagi temukan alasan yang kuat teman-teman kenapa harus berhasil di bisnis ini, dan jangan pernah berhenti kecuali berhasil di bisnis ini. Nah, yang nomor 3 nih ya, pentingnya konsisten dan fokus. Ya, pentingnya konsisten dan fokus. Nah, ini bahaya kalau banyak, jadi teman-teman semuanya, kebanyakan orang-orang Indonesia, satu belum tuntas, ini saya berkaca dalam diri sendiri ya, kalau kita lagi kerja di bapak-bapak terutama, ada orang-orang yang kerjaan ini belum tuntas, ada tambahan kerjaannya dikerjain dulu gitu, yang lainnya. Sehingga nggak beres satu-satunya, dua-duanya malah nggak beres ujung-ujungnya. Ini kebanyakan laki-laki, itu biasa di tes psikologi ketahuan. Jadi kalau ada orang-orang yang kalau HRD itu nyari manajer atau yang spesifik ke bidang tertentu, orang-orang kayak gini nggak kepilih biasanya. Biasanya ketahuan itu dari tes psikologi. Jadi misalnya ada kerjaan nih, dia belum beres nih, tahu-tahu kelihatan ada kerjaan lain, itu kita langsung loncat ke sini, langsung loncat ke sini. Jadi seakan-akan dua-duanya mau dikerjain, tapi nggak akan bisa. Nah, orang-orang kayak gini biasanya lama untuk bisa menjadi orang-orang yang ada di puncak. Dia hanya ada stepnya nanti di kalangan menengah doang atau follower gitu. Berusaha mengerjakan semua kerjaan ya, tapi nggak ada yang sempurna salah satunya gitu. Makanya biasanya seorang pengusaha itu akan fokus satu dulu sampai di top penghasilan, baru dia buka cabang. Itu rata-rata seorang owner mah kayak gitu.
Jadi kapan dia buka cabang? Setelah dia bisa punya penghasilan besar di bisnis utamanya. Sehingga dia udah bisa baca kan, baca kegiatan dia setiap hari kan, udah bisa punya tanggung jawab. Oh, di bisnis A itu tanggung jawab saya pagi sampai sore itu ini gitu. Sehingga saya punya penghasilan 100 juta sebulan. Dia udah tahu gitu, karena dia udah di topnya gitu. Nah, oh berarti waktu idle saya untuk bisnis berikutnya berarti jam 5 sore sampai jam 10 baru dia buka cabang. Nah, itu bisa. Distraksi ini harus dihilangin nih teman-teman semua. Jadi saya pengen ke teman-teman semua, kalau pengen ya dapat 3,2 miliar nih, sampai berapa? 100 miliar kan? Kalau pengen dapat itu, hilangin distraksi dulu. Jadi di antara bisnis teman-teman sekarang, kalau zaman anak muda sekarang apa namanya itu? Kalau di karyawan tuh ada tuh di TikTok itu. Jadi Tango gitu. Jadi kerja itu bagi dia, anak muda zaman sekarang Gen Z ya. Jadi kalau jam 8 sampai jam 4 kerja udah harus beres gitu. Sisanya dia tuh untuk ngejar impian dia. Ya, gimana caranya teman-teman semua ngilangin distraksi itu kayak gini. Kalau teman-teman ngerasa ini PTBS nih, ini kerjaan teman-teman. Ya, kerjaan teman-teman misalnya di kontrak itu cuma 8 jam. Udah Pak 8 jam beresin. Jangan ngelebihin dari itu. Kita tinggal hitung-hitungan, kalau kita ngelebihin 8 jam bisa kaya nggak? Kalau nggak bisa, jangan. Udah 8 jam aja sesuai kewajiban kontrak kerja kita. Berarti kan masih ada waktu tuh 16 jam. 16 jam itu di kerjaan yang bisa mencapai impian teman-teman.